Oke, saya Aci dan kali ini saya berkesempatan untuk membahas tentang karang. Jadi, terumbu karang merupakan ekosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur atau CaCO3, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar lainnya seperti jenis-jenis moluska, krustase, Echinodermata, Polychaeta, Porifera, Tunicata, serta biota-biota lain yang hidup bebas di perairan sekitarnya. Manfaat terumbu karang salah satunya adalah secara biologis sebagai tempat memijah, berlindung, dan mencari makan. Secara ekologis, penahan gelombang dan abrasi. Yang ketiga, sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat, makanan dan obat-obatan dalam industri farmasi. Di video kali ini dapat dilihat dengan jelas bahwa kondisi karang yang bagus itu menjadi tempat memijah, mencari makan, dan berlindung bagi biota-biota lain yang ada di dasar perairan. Jadi teman-teman dapat melihatnya. Dapat dilihat fungsi ekologis terumbu karang di sini salah satunya adalah penahan gelombang dan abrasi, menahan arus. Dapat dilihat dari video yang ada di sini bagaimana gelombang bisa pecah sehingga menjadi ombak. Ini dapat disaksikan slow motionnya bagaimana proses pecahnya gelombang sehingga menjadi ombak. Ini teman-teman dapat menyaksikannya. Kita ulang sekali lagi prosesnya. Ini dengan proses slow motion, ini diambil dari YouTube-nya Surfer. Jadi teman-teman dapat menyaksikan bagaimana proses pecahnya gelombang sehingga menjadi ombak, sehingga pada saat sampai di pantai itu tidak terjadi abrasi karena karang di sini berfungsi sebagai penahan gelombang dan mencegah terjadinya abrasi. Manfaat ketiga dari terumbu karang ini sebagai sumber ekonomi, makanan, dan obat. Dari sumber ekonomi ini bisa dilihat itu objek rekreasi, fun dive, itu bisa jadi pemasukan untuk pariwisata itu. Jadi terumbu karang ini sangat bermanfaat baik secara ekonomi, secara tidak langsung ataupun langsung, itu sangat memiliki manfaat. Yang kedua itu untuk penelitian bagi teman-teman yang memiliki keilmuan, itu bisa digunakan untuk dan mencari data apakah nantinya dipergunakan untuk lingkungan ataukah dari hasil penelitian, survei dan sebagainya bisa menjadi sebuah obat. Yang ketiga itu fungsinya sebagai bahan makanan. Ini bisa dilihat bahan makanan itu hasil-hasil laut itu ketika kita jaga terumbu karangnya, maka kita tidak akan perlu terlalu jauh untuk mencari makanan seperti menangkap ikan. Makanya menjaga laut itu sangat penting. Yang ketiga itu bisa juga untuk rekreasi snorkeling. Tidak hanya nyelam, tapi snorkeling itu dapat dilakukan sebagai salah satu objek wisata. Dan snorkeling juga bisa juga digunakan sebagai untuk penelitian. Sebenarnya fungsinya secara langsung atau tidak langsung itu sangat banyak dan dapat kita pergunakan. Karang berdasarkan kemampuan memproduksi kapur itu terbagi dua, karang hermatipik dan karang ahermatipik. Karang hermatipik itu merupakan karang yang dapat membentuk bangunan karang yang dikenal menghasilkan terumbu dan penyebarannya hanya ditemukan di daerah tropis. Karang hermatipik bersimbiosis mutualisme dengan Zooxanthellae. Zooxanthellae itu merupakan jenis alga uniseluler termasuk dalam Dinoflagellata yang terdapat di jaringan-jaringan polip binatang karang dan melakukan fotosintesis dalam simbiosis mutualisme.
Sementara karang ahermatipik tidak menghasilkan terumbu dan itu merupakan kelompok yang tersebar luas di seluruh dunia. Di sini karang hermatipik contohnya ini karang acropora, sementara karang ahermatipik itu contohnya adalah soft coral. Kembali lagi, karang hermatipik mempunyai sifat yang unik, yaitu perpaduan antara sifat hewan dan tumbuhan, sehingga arah pertumbuhannya selalu bersifat fototropik atau positif. Umumnya jenis karang ini hidup di perairan pantai laut yang cukup dangkal, di mana penetrasi cahaya matahari masih sampai ke dasar perairan tersebut. Sampai ke lebih lanjut, kita harus tahu perbedaan antara terumbu karang, karang terumbu, dan terumbu karang. Terumbu di sini merupakan endapan masif batu kapur, jadi limestone, terutama kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu CaCO3 yang utamanya dihasilkan oleh hewan-hewan karang dan biota lainnya. Yang kedua, karang atau koral disebut juga karang batu atau stony coral, yaitu hewan yang dari ordo Scalertina yang mampu mensekresi CaCO3. Karang batu termasuk ke dalam kelas Anthozoa, yaitu anggota filum Coelenterata yang hanya mempunyai stadium polip. Selanjutnya adalah karang terumbu. Yang perlu dipahami di sini, karang terumbu itu pembangun utama struktur terumbu biasanya disebut juga sebagai karang hermatipik, hermatipik koral atau karang yang menghasilkan kapur. Karang terumbu berbeda dari karang lunak yang tidak menghasilkan kapur, berbeda dengan batu karang atau rock yang merupakan batu cadas atau bukan batuan vulkanik. Yang kedua, yang terakhir, terumbu karang itu ekosistem dasar laut yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur CaCO3, khususnya jenis-jenis karang dan alga berkapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar lainnya.